kami di podcast 443 dan kali ini di konten ngopi nih ngocok. Yuhu, baik ngocok goblok. Ngopi. Nggak bareng. Ya oke. Ngopi. Ngopi. Astagfirullahaladzim. Ya. Ngopi sambil beropini. Penonton. Ya, buat oke. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang berkaitan dengan kita di masa depan. Wih, iya dong. berarti ini adalah metaverse. Bukan. Ini adalah future. Bukan. Oke, apa? Ini adalah future apa? Bisa masa depan bangsat. Ini adalah masa depan. Ini tidak mungkin lah. Iya. Ini ya prison. Present sekarang. Iya Oke. kan? Ya. Ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ibu kota negara. Apa Jakarta, Bro? Banjir. Pasti. Macet. Pasti banget. Ya. Itu dia. Isu agama. Kau yang ada di Jakarta tuh deh. Oke, apa-apa. Ini sudah disahkan rencana undang-undang IKN, ibu kota negara. Oh, sudah ada undang-undang. Sudah ada undang-undangnya. Apakah sudah disahkan oleh Presiden Jokowi? Sudah. Oh, sudah oke. disahkan Oke. dan bahkan terbilang cepat. Sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Bahkan ada satu partai yang tidak menyetujui. Sebenarnya PKS itu yang tidak setuju. Iya kan? Iya. PKS tidak setuju karena ya entahlah. PKS selalu punya masalah. Iya. Kok aku di kumpulan di kumpulan grup partai di WhatsApp itu dikucilkan ya itu. Silent reading, silent reader, tapi sekali ini ngomong kok jadi polemik. Iya. Ada apa dengan ibu kota negara, Bro? Pertama mungkin kita akan bahas soal nama dulu. Oke, ini yang juga sempat menjadi bahan perbincangan di media sosial bahwa Presiden Jokowi merilis nama ibu kota terbaru yang kemudian katanya udah diketok palu, Pak, udah disahkan bernama Nusantara. Oke, kemudian kenapa dengan Nusantara? Kenapa kemudian itu menjadi nama yang menimbulkan polemik dari berbagai macam kalangan? Tuh, kita bacakan dulu. Oke, silakan. Dari kompas.com, jernih melihat dunia. Wow, apa itu? Itu tagline kompas.com. Apa kon? Kenapa kon membaca tagline ini, Bang? Kompas seneng aja. Karena kita akan menjernihkan dunia. Next. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Iya kan Monoarfa. Iya kan. Apa Pak? Mengungkapkan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Oke. Wonderful Nusantara. Wonderful Indonesia. Oh iya benar. Kan itu nama negara yang berubah ya goblok ya. Hal ini diungkapkan Suharsono dalam rapat panitia khusus rancangan undang-undang ibu kota negara dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Senin 17.01.2022. Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden, yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin. Iya dong. Hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara, kata Suharsono Senin. Suharsono menuturkan nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam RUU IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Suharsono mengatakan nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Oke. Sebelumnya, draft RUU IKN belum mencantumkan nama ibu kota negara baru, sehingga hanya disebut IKN di daftar draft RUU tersebut. Oh, masih rancangan undang-undang. Iya, tapi sudah. Sekarang saat ini sudah. Saya kira sudah menjadi undang-undang apa masih RUU? Sudah undang-undang sekarang. Itu kita bahas nanti. Kita bahas nama dulu, oke? Suharsono mengungkapkan sebelumnya ada 80 calon nama yang diajukan ke Presiden Jokowi. Namun akhirnya yang terpilih adalah Nusantara. Ia mengatakan pemerintah telah meminta pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah untuk memilih nama yang paling tepat untuk ibu kota baru. Nusantara. Ketua Umum P3 itu menyebutkan Suharsono ini ada sekitar 80 nama yang diusulkan untuk menjadi nama ibu kota baru. Antara lain Negara Jaya. Nusantara Jaya. Nusa Karya. Pertiwipura. Pertiwipura dan Cakrawala Pura. Oke. Stop. Oke. Di
salah 5, 4 Iya, beberapa itu. Iya. Akhirnya terpilih Nusantara. Nusantara. Ya, Oke. Oke, gini Pak. Oke, pertanyaanku adalah jikalau kamu mengusulkan nama apa yang akan kamu usulkan kepada calon ibu kota negara kita? Milenia. Waduh, itu internity sekali ya, internasional sekali gitu. Iya dong, misal kan gini, ini aku pikir sekarang tuh ibu kota tuh adalah salah satu pondasi negara. Jadi kadang-kadang ibu kota itu merepresentasikan negara itu seperti apa. Ya. Kalau misalnya ibu kotanya dari segi pembangunan dan teknologi dan SDM dan segala macam itu berjalan baik dan apa ya, mungkin dari segi yang paling mencolok bisa dilihat dari segi pembangunan sih. Nah dari segi pembangunan arsiteknya itu kayak futuristik atau mungkin desainnya seperti kayak ya future lah, apa ya, futuristik lah, desainnya futuristik. Itu menggambarkan bahwa negara tersebut kayak maju, mapan gitu. Sedangkan kalau misalnya negara ibu kota negara yang bangunannya kayak Pak, mungkin kayak di Inggris, mungkin Paris mungkin itu kan bangunannya kan masih kayak artistik, masih sangat otentik banget zaman-zaman dulu gitu ya. Bukan berarti Prancis atau UK mengalami kemunduran, bukan, tapi lebih ke melihatnya dari segi sejarah dan budaya. Jadi aku pikir pemilihan nama ibu kota baru Nusantara, dan tadi ada yang menyebutkan tadi bahwa memang Nusantara dikenal banyak orang karena memang kalau nggak salah sebelum nama Indonesia Nusantara memang. Tapi itu di masa kolonial ya, di masa peperangan di masa peperangan gitu. Jadi memang mungkin ketakutan mereka kok mundur banget nih, ngerti gak maksudku? Iya. Jadi kayak kenapa nggak, kalau misalnya ingin membangun future, kenapa nggak namanya future aja? Jangan kita menengok ke belakang, meskipun namanya itu ikonik. Mungkin ketakutan dari para ahli dan I don't know, ya mungkin seperti itu, Pak. Oke. Kalau aku mengusulkan nama nih, aku Milenia, mau apa? Milenia. Iya, Milenia. Ibu kota negara Indonesia, Milenia. Oke. Gini. Mau coba sebutkan tadi beberapa nama yang diusulkan. Kita pilih. Kira-kira selain Nusantara yang udah ketok palu, nama apa yang? Oke, pertama. Negara Jaya. Ini cuma ada berapa ya? Sebenarnya kan ada 80. Tapi itu salah 4 ya? Ini ada 4 cuma. Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura dan Cakrawalapura. Ada 5. Ada 5. Menurutmu dari 5 itu mungkin bisa jadi alternatif nama selain Nusantara apa? Kayak salah pemikiran deh. Pertiwipura ini apa sih? Iya. Iya kan? Atau Cakrawalapura aku api. Tapi apa mau Negara Jaya? Iku kok koyo Malaysia ya? Jaya. Adik sih. Iya. Bisa. Dan Negara Jaya iku koyo negara bagian Malaysia, Cok. Udah ngerti aku. Negara bagian Malaysia kan nama-namanya kan kayak ngono kan. Kayak Negara Jaya apa enggak kan lah. Tapi mau Pertiwipura Cakrawalapura aku pikir iku bagus banget. Apalagi Cakrawalapura ya. Kan juga bisa menjadi identitas kita sebagai negara yang Cakrabirawa. Cakrabirawa iku anu, biyen Cok, pemantaian iku. Cakra iki apa Naruto. Cakrawala kan kayak Cakrawala kan apa Cakrawala Katulistiwa mesti ngono kan, Pak. Iya. Nah, aku dapat apa? Garuda. Iya, ibu kota negara Indonesia Garuda. Itu api sebenarnya. Iya. Dan cocok dengan bentuk bangunan yang seperti pertama, Garuda. aku entah kenapa banyak orang yang mengkritik desain ibu kota baru, tapi menurut aku itu bagus banget. Bagus banget. Benar. Kombinasi antara desain yang futuristik dan juga kayak rimbangan tuh gak sih, Pak? Ngerti gak sih, Pak? Di tengah hutan gitu. Kan katanya ngomong bahwa nanti akan banyak hutan yang di Pasti. Itu for sure itu. Pasti. Tapi ya udah, amdal depan. Iya. Silakan, Pak. Polemik yang muncul soal nama Nusantara, banyak yang bilang bahwa ini Jawa sentris banget. Kenapa? Iya, benar sih. Menurutmu kenapa? Kenapa Jawa sentris? Masa Nusantara Jawa sentris sih? Menurutku sih enggak. Iya, makanya kan masa kata Nusantara cuma berlaku atau familiar di Pulau Jawa? I think enggak deh. Kecuali nek Nusantara Jawa, Pak. Nek Nusantara. Iya kan? Aku enggak tahu. Tapi menurutku iya sih kurang netral, Bro. Serius? Karena sebenarnya kata Nusantara itu bagus. Atau mungkin gini gak sih, Pak? Karena ini sudah di Kalimantan, apa gak sebaiknya ngambil kata serapan dari bahasa Kalimantan, ngerti gak?
Enggak juga sih. Ya makanya, jadi kan fine-fine aja kok. Aku pikir, jadi kalau misalnya banyak yang orang bilang bahwa ya misalnya kan ngomong-ngomong bahwa Java Scientist dan segala macam dan ada ketidakadilan dan ya ambil kata serapan dari apa ya gabungan antara bahasa Kalimantan atau bahasa apa gitu mungkin dikombin dan segala macam menghasilkan sebuah nama. Tapi aku pikir ketika Jokowi sudah mengkonsultasikan ini ke ahli bahasa tadi kamu sebut ke ahli sejarah. Nah, aku pikir ya wis gak ada masalah. Iya sih, tapi menurutku nama Nusantara ini memang bagus banget sih. Aku pikir ya. Untuk mengingatkan kita tentang sejarah. Tapi emang old school gak sih? Memang. Itu terkesan kayak dulu Indonesia nggak bisa menggunakan kata Nusantara. Kenapa? Hah? Apa? Karena emang akhirnya Indonesia apa? Oh betul. Mungkin cita-cita men. Iya, cita-cita men gitu loh. Ingin ada satu tempat yang bener-bener bernama Nusantara nih. Selain Nusa Dua. Nusa Dua kan Bali. Iya. Ini Nusantara. Selain Nusa Kambangan bisa. Waduh. Dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Oke kan? Oke. Tapi bagus sih, Nusantara bagus sih. Oke. Menurutku lebih bagus gitu. Yap. Ya dan ini haknya presiden gak sih pemilihan ini? Iya, aku pikir lah. Presiden sekali lagi punya prerogatif, punya hak istimewa untuk memutuskan apapun itu sesuai dengan kehendaknya. Tapi sekali lagi jangan ego kan gitu kan. Dan aku pikir pemilihan nama ini bukan egonya presiden lah. Aku pikir dengan dia berkonsultasi dengan berbagai macam pakar dan ahli, aku pikir sudah valid lah. Dan aku pikir misalnya ada yang menentang ya backingannya presiden ya aku konsultasi ahli sejarah gitu kata ya apa kan ngono. Terus apa nama yang Anda sarankan? Iya apa? Netizen. Aku seperti ini Pak. Seperti ini kan waktu itu kan. Ada yang mengkritis banyak juga dari kalangan selebriti juga mengkritis, dari kalangan tentunya tokoh-tokoh itu juga mengkritis. Aku pikir kayak apa yang kemudian menyebabkan itu tidak netral? Apa yang kemudian menyebabkan itu tidak katamu tadi bahwa ada kecenderungan ke satu suku tertentu. Aku pikir enggak lah. Karena memang dilihat dari sejarahnya kan memang Indonesia itu ada di Nusantara gitu. Dan mungkin benar katamu tadi bahwa ini cita-cita yang akhirnya mungkin baru kesampaian nanti nih. Bahwa kita punya satu daerah yang bernama Nusantara yang kemudian pernah merepresentasikan di Indonesia sendiri, iya di mata internasional gitu. Dan akhirnya kita punya tempat yang benar-benar nama Nusantara gitu loh. Benar. Yang aku bingung, yang aku kaget juga, dulu kan ada wacana di Kalimantan memang benar, di Kalimantan itu sudah pasti karena di salah hutan masih banyak. Ya yang sangat mudah untuk ditebang. Pasti. Ya masa kalau ditebang sih. Sama orang hutan sih aku pikir. Ya mana katanya kan isunya kan di daerah di Penajam Pasar Utara, di Kabupaten Penajam Pasar Utara, ya di daerah situ. Aku pikir Pak, ibu kota baru akan di Penajam Pasar Utara. Ternyata membuat region baru. Iya, awalnya juga aku kira bahwa ya wes di sana dengan nama itu. Iya benar. Enggak, dia Hmm. buat region baru, buat daerah baru bernama Nusantara. Makanya kemudian ketika nama itu sudah kemudian diketok palu dan banyak isu yang bertebaran, ada juga ini isu yang kemudian datang, ini kira-kira siapa yang akan memimpin Nusantara? Ya itu jadi polemik baru. Gubernur pasti ya, gubernur apa walkot ya? Soalnya nanti pasti DKI, Bro. Daerah khusus ibu kota Nusantara, DKI Nusantara. Iya. Ya, itu apa berarti? Walkot kah? Gubernur. Pasti nanti jadinya adalah DKI, daerah khusus ibu kota. Yang aku pertanyakan adalah, berarti Jakarta sudah bukan lagi jadi daerah khusus? Harusnya iya. Aku gak tahu, kecuali ini ada peraturan yang mengatakan bahwa Jakarta masih daerah khusus. Tapi mungkin ini gak ada. DK Jakarta. Atau iya kan ini kan ibu kota atau dong. Enggak bro, atau ya wes jadi kota biasa aja. Aku malah setuju biar jadi kota Jakarta aja gitu. Jakarta kemudian Central of Economic Indonesia kan gitu kan. Atau jadi DKE bro. Apa itu? Daerah khusus ekonomi. Oh iya benar. Daerah khusus ekonomi Indonesia. Yang mana itu menjadi bisa bangsat Jakarta, Cok. Daerah khusus ekonomi. Daerah khusus ekonomi Indonesia. Berarti yang terpusat di Jakarta. DKEI Jakarta. Iya. DKI. Ya, itu bagus juga. Iya benar. Bagus tuh. Daerah khusus ekonomi benar. Oke. Next Pak. Oke, next kita bahas soal RUU-nya. Oke. Yang sekarang sudah UU. Yang besok menjadi UP. Apa UP? Nggak ono, asalah. Lagi-lagi dengan kompas.com, jernih melihat dunia. Nusantara. Berdasar penelusuran. Itu gaya apa itu Pak? Nusantara. Ya itu. Nusantara, jernih melihat dunia. Oke. Untuk bawa patek media bangsat. Berdasar penelusuran kompas.com, referensi naskah akademik
RUU IKN dituangkan dalam 2 halaman daftar pustaka. Terdapat 17 referensi yang ditulis dalam daftar pustaka yang seluruhnya mengacu pada produk akademisi asing. Hal lain yang juga disoroti warganet yakni landasan sosiologis naskah akademik yang dinilai dangkal dan tak menjabarkan permasalahan. Kemudian persoalan lainnya yang juga dikritisi ialah terkait pemilihan kata yang dinilai tak akademis. Itu bro, karena kurang akademis Nusantara menurut ini. Apa kira-kira? Oke lah, aku pikir lah. Kalau mau Pertiwi Pura bukan kayak aku bukan gak begitu akademis biasa deh. Aku pikir mungkin yang apa pas kemudian kata yang akademis dijabarkan para ahli ini kan yang mencerminkan Indonesia. Oke. Berarti Indonesia kurang akademis. Enggak harus akademis pisan aku pikir sih. Itu bebas ya. Udah. Itu ya oke lanjut. Milenial. Warganet menyayangkan hal ini mengingat proyek pemindahan ibu kota negara menelan biaya yang tidak sedikit. Itu polemik lainnya. Itu Pak, gajah itu kan nih. Triliunan. Bahkan mencapai ratusan triliun. Pastilah. Sementara sebelumnya tenaga ahli utama kantor staf presiden, Wandi Tutoroong, mengklaim bahwa perumusan naskah akademik RUU IKN melibatkan pemerintah, DPR, dan para ahli. Ia pun menepis anggapan yang menyebutkan bahwa pembahasan dan pengesahan RUU IKN menjadi UU sangat singkat dan terburu-buru. Wendy mengklaim perumusan UU IKN sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif. Ini yang harus diketahui oleh publik, bahwa komunikasi dengan pemerintah, khususnya Bappenas, dan persiapan draft RUU, Perpres, bahkan rancangan master plan sudah berlangsung lama, sejak periode lalu, kata Wandi melalui keterangan tertulis. Oleh karenanya, Wandi menilai saat ini yang terpenting ialah mengawal proses selanjutnya agar pandangan berbagai pihak bisa diakomodir dalam proyek pemindahan ibu kota. Oke. Adapun UU IKN terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota. Tidak dijelaskan di sini. Pembahasan RUU ini terbilang cepat karena hanya memakan waktu 43 hari. Terhitung sejak 7 Desember 2021 hingga disahkan pada 18 Januari 2022. Oke, kita soroti dulu polemik yang terjadi soal masalah pemindahan ibu kota ini. Pertama, mulai dari cepatnya dari RUU menjadi UU. Bagaimana menurut pandangan Anda? Aku tidak ngerti ya. Kira-kira butuh waktu lama ya normalnya dari RUU ke UU. Aku tidak paham pisan. Pas kemudian kenapa dari RUU ke UU tentang pemindahan ibu kota ini kok cepet? Mungkin faktor lainnya adalah salah satunya mungkin isinya yang juga pendek kan beberapa bab, dan mungkin misalnya rancangan yang lain membuat beberapa bab gitu. Jadi mungkin itu yang kemudian faktornya akhirnya lama. Ya, aku tidak ngerti. Kita standarnya berapa? Oke. Ya mungkin karena gak ada juga Pak, gak ada halangannya kan? Ya, kalau menurutku itu bro. Iya. Kenapa ini bisa cepat? Karena yang menolak cuma satu. Oh iya, benar. Iya kan? Kalau semuanya setuju, ya udah kan lo. Oposisi yang kurang kuat. Iya. Oposisinya harus kuat, iya, baru benar. ini bisa berlangsung lama. Ya, dan benar sih. buat apa lama-lama sih? Cuma ngabisin tenaga, waktu, dan biaya aja. Memang rapat tidak perlu biaya, perlu dong. Iya benar. Iya kan? Oh iya, konsumsi Cuk. Iya, konsumsi gitu loh. Kan kasihan cleaning service-nya. Apa? Bolak-balik bersihno ruang rapat ngono. Ya oke. Turung nek ono sing Gajinya kecil ya, Bu. Iya. Aku pengen nang kono. Cleaning service di istana. ben iso foto dek iku. Aku pengen iso foto Gibran. Oke, lanjut. Polemik berikutnya adalah proses pemindahan ASN ke IKN. Nah, oke. Itu yang akan memakan waktu lama juga dan prosedur yang berbelit-belit pasti. Oh iya pasti. Gitu. Bagaimana? Iya benar. Apa namanya selain gedung ya aku pikir, dan memang ada wacana juga dari pemerintah untuk memindahkan beberapa, ya pasti kan kementerian juga pindah loh. Jadi kayak istana dan beberapa kementerian kan? Karena negara di desain ibu kota itu bukan hanya soal istana doang, tapi kompleks kementerian. Otomatis kementerian diisi oleh beberapa ASN, bukan beberapa, hampir mungkin puluhan ASN. Jadi memang yang paling kita nantikan mungkin ya bagaimana cara administrasinya kan. Betul, itu yang susah kan. Berkah-berkah dan segala macam. Kalau misalnya berbilit-bilit seperti sekarang sih aku pikir susah. Tapi ini cuma dalam satu pintu layanan aku pikir mudah. Oke. Itu menurut Anda. Oke. Menurut aku sih memang akan memakan waktu lama. Setuju. Pertama, perizinan. Easy. Ya. Easy. Kok easy? Iyalah. Ya kan, kan ya aku pikir negara. Menurutku yang bikin lama apa, Bro? Apa? Menurutku adalah orangnya akan memindah, bukan orangnya saja. Orangnya akan berpindah dengan bisnis-bisnis.
Iya, aku gak ngerti ya. Semoga aja. Gini loh, Rek. Makanya ketika ini terrealisasi, dan aku pikir akan terrealisasi meskipun nanti mungkin memakan waktu 10-20 tahun ke depan. Aku pikir ketika ini terrealisasi, aku sangat senang banget karena Indonesia pada akhirnya sama dengan negara-negara luar yang memiliki yang memiliki dua kota pusat. Ya ini pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Jadi perekonomian please udah di Jakarta aja. Kalau mau aja gabung aja Bandung mungkin Surabaya aja gabung lah. Tapi ini ibu kota please itu hanya cuma kompleks pemerintahan aja. Dan aku pikir ya udah apa industri-industri yang lain kayak mungkin nanti cukup aja di aku Jakarta. takutnya gini Pak, takutnya ini kan pasti Kalimantan dong pada dunia ini dong, pada dunia. Kemudian ini pasti ditebang. Betul. Ya kan? Akan memakan hektar yang luas. Betul. Takutnya ketika kompleks kawasan pemerintahan ibu kota baru ini sudah terbangun, aku takutnya PLN, PLTU di situ semua. Aku takutnya gitu. Yang ditakutkan adalah yang ikut pindah. Iya. Itu bukan cuma gedung dan orangnya, tapi kayak bisnisnya kayak perhotelan, bisnis orang-orang kementeriannya gitu maksudnya. Belum tentu. Tapi yang pasti bisnis bagus yang ada di sekitar ibu kota biasanya ngono lho, kayak perhotelan. Terus kayak tempat wisata, pemukiman. Ya, yang paling masuk akal sih pariwisata emang untuk ikut pindah gitu loh. Iya, itu yang menjadi polemik. Ya aku harap sih nggak merusak tatanan Kalimantan itu sendiri ya. Benar. Tetap biarkanlah Kalimantan menjadi paru-paru dunia yang asri. Dan juga benar nggak bisa untuk desainnya kan kita udah tahu semua ya. Memang tetap memperhatikan tentang pohon dan segala macam. Tetap hijau lah. Aku pikir jangan terlalu jangan terlalu nebang yang gimana lah. Tetap hijau Kalimantan, tetap aslikan hutan-hutan Kalimantan kalau bisa. Jadi sekarang kawasan yang sudah dipatok ketok Palu. Iya, itu Pak. Tanahnya apa ya? Iya, pancong. Ya pancong itu dari Pak. Ya ono batas-batasnya lah. Yang udah diketok itu harus di netralisir semuanya. Di luar yang diketok itu yang dijadikan kawasan pemerintahan itu kalau bisa dari sekarang udah dipercepat untuk kayak dilindungi lah. Entah harus ada aturan baru untuk itu. Karena aku pikir akan tentunya memakan tempat bagi para habitat satwa asli Indonesia di situ juga. Yang Kalimantan pastinya. Pasti Kalimantan yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah mencuri sebagian habitat mereka. Jadi jangan sampai kita sebagai ibu kota baru nantinya jangan kemudian merusak habitat hewan-hewan asli Indonesia. Aku pikir itu masalah menteri lingkungan lah. Iya, itu aku yang harus diperhatikan karena ya memang ya kalau Kalimantan ya sih, maksudnya yang lebih strategis. Kalau misalnya lihat di map kan Kalimantan tuh kan di tengah banget tuh. Ini kayak bener-bener pusat wes pulaunya besar. Memang masih jarang dijamah oleh bangunan-bangunan bagus, ya kan? Pas kemudian ya memang itu pilihannya. Aku pikir jadi jangan sampai lah. Oke. Polemik selanjutnya adalah ketakutan akan urbanisasi yang terjadi. Setuju. Faktanya urbanisasi itu selalu terjadi ya, apalagi ketika mudik-mudik biasanya. Mudik-mudik Lebaran kalau misalnya orang-orang kampung yang ke Jakarta balik ke kampung kemudian ngajak orang. Yang mana orang itu enggak sukses amat sebenarnya, tapi ayo kita mengajukan ke ibu kota. Akhirnya tidurlah di emperan gitu kan. Dan gini bro, apakah kedepannya setelah ibu kota ini sudah bangun dan dibangun dan berjalan, apakah orang akan melakukan urbanisasi ke ibu kota? Atau tetap ke Jakarta? Tergantung makanya tadi sekarang kita mau membaginya gimana nih? Kalau misalnya masih tetap industrinya masuk ke ibu kota juga, masuk ke kawasan ibu kota, aku pikir pasti. Aku pikir urbanisasi dari orang-orang yang kepingin mengadu nasib lebih baik ke ibu kota baru, aku pikir akan terjadi. Makanya kan, mulai sekarang tegaskan dulu kalau memang Jakarta kemudian menjadi pusat ekonomi Indonesia, ya udah semuanya alihkan ke situ aja. Jangan sampai ibu kota negara baru di Kalimantan terjamah dengan hal-hal berbau bisnis yang kemudian didengar oleh orang-orang kampung yang sepertinya menguntungkan sekali untuk masuk ke sana gitu. Jadi harus dipertegas itu, harus dipertegas di sekarang sih aku pikir. Tapi menurutku bagi orang Jawa sendiri akan susah sih kalau harus ke Kalimantan karena harus nyebrang lautan dulu gitu loh. Pesawat? Kan gak banyak orang kampung
punya pesawat, Bro. Bisa naik pesawat. Pesawat emang iya. Bisa naik pesawat maksudku gitu loh. Kalau masih iya, kalau masih di Jakarta masih bisa lah. Numpak kereta atau numpak bis jalur darat masih. Tapi bentar Bro, sorry. Mungkin bisa aja meskipun tidak industrinya masuk ke situ, industrinya masuk ke kawasan ibu kota, tapi bisa aja karena ibu kota pasti akan berdampak terhadap ekonomi daerah yang akan disinggahi. Itu bisa jadi nih. Bisa jadi kayak mungkin pada akhirnya UKM setempat dapat grow up lebih cepat. Betul. Sehingga menimbulkan ya itu kamu benar katamu tadi. Urbanisasi. Benar kecuali kalau daerah sekitar dapat memanfaatkan SDM-nya dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk meminimalisir orang-orang yang urban dari pulau lain kayak gitu. Jadi ya kalau menurutku sih selama ini hanya menjadi ibu kota tanpa aspek bisnis sama sekali, ya tidak akan terjadi urbanisasi yang besar-besaran. Setuju. Tapi pasti kalau ada, Pak ya. Pasti ada tapi kecil. Pasti ada tapi kecil. Tapi kalau bisnis masuk, apalagi kalau di sana dibangun pabrik dan sebagainya macam itu kan butuh SDM yang banyak. Benar. Pasti akan terjadi urbanisasi besar-besaran gitu loh. Itu sih yang perlu dipikirkan gitu loh. Oke, selanjutnya adalah banyak yang mengatakan bahwa proyek ini yang menghabiskan banyak ratusan triliun dana yang dikucurkan gitu. Dan akan memakan waktu yang sangat lama. Benar. Bahkan bisa-bisa saat masa periode Bapak Jokowi sudah selesai, ini masih belum selesai. Yap. Banyak yang mengatakan bahwa rasanya ini akan menjadi hambalang nomor 2. Proyek mangkrak. Wah, salah satu proyek mangkrak terbesar di Indonesia. Banyak yang mengatakan seperti itu. Oke. Entah itu para pengamat pembangunan, pengamat politik, pengamat ekonomi. Sorry. Hambalangnya gue apa ya? Proyek Hambalang adalah proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional. Jadi Pak? Di Bogor. Oke, itu yang mangkrak ya? Itu mangkrak di eranya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang menjadi ya. Aku mau langsung iku. Kalau misalnya dilihat dari gini, memang nggak bisa ya, kita nggak bisa nerawang gitu ya, memang. Tapi gini, bisa dicegah kalau misalnya dari IKN ini sebenarnya iso nggak sih, iso di banding nggak sih, apa sih iso dituntut nggak sih IKN kita iso ya? Dituntut? Maksudnya kita punya hak untuk meninjau ulang gitu, nggak bisa karena udah ketok palu ya. Rasanya, nggak ngerti sih. Jadi gini, misalnya ada kekhawatiran seperti itu, putar mangkrak segala macam. Jadi mending kalau memang kira-kira ada hal-hal yang sudah berbau gak enak nih, mending langsung dicegah aja. Daripada nanti bangunan telanjur berdiri semua, baru kemudian mangkrak, kan eman toh. Jadi makanya ya aku nggak tahu apakah tapi tidak, rasanya kecil kemungkinan untuk mangkrak sih Pak. Makanya kan gini, ini juga benar-benar memang ini adalah ide Jokowi dari periode sebelumnya Pak ya? Dari periode sebelumnya. Kemudian di periode kedua ini dan Bapak Jokowi akan habis masanya di 2024 ganti aja periode ketiga tentunya. Memang perlu sekarang Pak Jokowi untuk berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Politikus siapapun itu. Karena kita nggak tahu 2024 nanti siapa yang akan nyalon kan. Jadi aku harap di next presiden kita proyek ini akan terus menjadi proyek utama tentunya. Nggak utama juga tapi proyek tersier gitu ya mungkin ya yang akan terus berlanjut karena benar aku pikir proyek ini tidak akan habis dalam satu periode presiden baru benar nggak sih betul. Kayak mungkin bisa menghabiskan 1 atau 2 3 sampai malah periode presiden yang akan datang. Jadi butuh sinergi di sini yang kemudian membuat proyek ambisius aku bisa mengatakannya memang. Proyek ambisius ini berjalan dan bangun dengan kokoh di ibu kota baru kita. Oke. Nah, sebenarnya gini gak sih, Bro? Betul katamu tadi, apa yang membuat sebuah proyek itu mangkrak karena terjadinya kasus korupsi di dalamnya, guys? Setuju banget. Karena pada akhirnya pembangunannya terhenti sampai kasusnya itu selesai. Bahkan saat kasusnya selesai ya pembangunannya nggak mungkin dilanjutkan karena ganti rugi dan sebagainya. Iya, uangnya habis. Betul gitu loh. Oleh karena itu KPK harus melihat ini gitu loh. Benar. Harus ikut mengawal ini. Setuju. Dan jangan hanya saat sudah terjadi baru dilakukan gitu. Iya, setuju. Menurutku kalau sudah mulai tercium sikat aja udah gitu. Benar. Makanya kan butuh kerjasama berbagai macam pihak tentunya. Karena ini proyek yang besar, jadi aku pikir orang-orangnya juga harus bukan suzon tapi ya jaga-jaga dong. Takutnya kan ini menjadi suatu yang banyak dimanfaatkan. Takutnya dana-dananya masuk kemana, masuk situ gitu. Takutnya kan. Ya pokok itulah. Jujur aku sendiri mengharapkan
proyek ini terrealisasi dan Iya, aku berjalan juga. lancar karena ya sudah seharusnya mungkin menurutku dan I think aku so. ingin melihat gimana nih, Cak. Aku cuma lebih tertarik perubahan apa yang akan terjadi aja sih daripada ini Iya. akan ada apa-apa atau enggak sih. Perubahan apa yang akan terjadi setelah ibu kota ini berhasil dipindahkan gitu. Iya, benar setuju. Lebih ke perubahannya karena ini pasti menjaga lingkup internasional juga gitu kayak oh iya benar dan juga akses ya ini juga benar akses dari kayak bandara, pelabuhan segala macam itu harus benar-benar diperbaiki tuh di daerah Kalimantan. Karena pasti menjadi pintu masuk, Pak. Gak mungkin dong tamu-tamu luar negeri masa transit dulu ke Jakarta kan gaya ya mungkin bisa tapi kan lebih eloknya lagi kalau nggak langsung ke Kalimantan aja. Jadi kayak bandara-bandara mana yang harus diutamakan kayak buat Soekarno Hatta baru di Kalimantan atau Jangan mungkin Soekarno Hatta lah. ya enggak Hatta itu Soekarno. Hah? Hatta Soekarno. Ya atau bendera yang sudah ada di Kalimantan entah di Makassar apa di mana ya? Makassar kan. Makassar ada. Sulawesi. Makassar Sulawesi bangsat. Kono bahasa Kalimantan juga apa sih? Samarinda mungkin dah. Jadi kayak bendera Samarinda mungkin diperbaiki atau Samarinda kak? Iya, Kalimantan. Oh, iya, Oh, ngerti. Balikpapan. Ya, Balikpapan Kalimantan benar. Kemudian pelabuhan-pelabuhan juga harus diperbaiki juga karena kan pasti takut ada iyak. Iya kan berarti iyak ketik iyak kan. Apa iki ya? Iyak itu kapal pesir mewah ya benar iyak. Darurat. Kok referensi. Sareku kayak. Kayak. Ya, kayak aku sing ini cok goblok. Iya, lah, iya. Support bangsat. Ya kita sih. Pokoknya semua aspek dan juga SDM-nya juga Iya, harus di iya, iya. gitu. Tapi ini menarik ini Iya, menarik. benar. Kita mungkin nggak akan selesai membahas itu di Benar. sini gitu loh. Makin ada part 2-nya mungkin atau nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya nanti kalau tentang misalnya masalah ada ibu kota yang ini. ada ini kembali muncul dengan berita progresnya lagi Iya. nanti kita akan bahas. Kita akan lihat Karena gitu. insya Allah kita akan follow up ini ya, gak tahu. Ya, yang belum aku nggak ngerti ya. Ini kan mungkin masih belum dimulai sama sekali untuk proses pembangunannya. Iya sih belum. Cuma Pak, cuma mapping udah. Mapping Kemudian udah. Peninjauan aja lah sebenarnya. Polemik barunya mungkin akan terjadi di pembebasan lahan nanti. Oh iya, kita tahu Pak ya. Nah, itu yang kita belum tahu tuh. Easy. Karek gusur aja. Enggak lah, Cok. Apa? Ya kalau tol ikan Oh iya, bayar double. Double saja gitu. Tol double. Double cuk tol cuk. Anjing. Rumah-rumah dan tanah-tanah yang kena tol tuh Enggak, double. maksudnya harganya aku double. Iya, Kalau dua kali kita lipat. Dua kali lipat. Oh, itu. Ya bisa easy. Iya, kita tunggu masalah pembebasan lahan ini gitu loh. Pasti ini akan menjadi hal yang bagus untuk digoreng netizen, Wes. ya kan? Apapun bisa digoreng netizen. Bener kan? banget, Karena bener netizen banget. tuh selalu tukang gorengan yang tidak punya gerobak. Wah. Makanya goreng media. Astagfirullah. Goreng berita. Iya. Tapi ya, Mungkin itu aja. tapi mungkin poinnya ya, Apa? poinnya kita gak masalah dengan nama Nusantara. Iya, itu kan, aja sih poinnya. Iya kan bener kan kayak Sementara it's fine, bro. it's fine. Kalau misalnya kalian masih berpikir Atau jika ada atau Pak Jokowi jika memiliki ingin merubah Garuda, Pak. Garuda atau Milenia Pak, Milenia. Garuda. Milenia bagus. Di futuristik kayak Ibu kota cyberpunk. negara Indonesia, Garuda. Tapi lambang negara ya, wis mari yo. Garuda wis lambang negara ya. Iya Garuda. Enggak iso ya berarti ya. Iya, Masa lambang negara Cok. ibu kota negara podo. Yang perlu kita tunggu adalah siapa klub bola di ibu kota kita. Oh iya. Nusantara United, apa Nusantara FC, apa Persinus, Persinusan, kayak gitu. Ini kan lucu, Nusantara bentrok dengan Nusa Dua. Oke, itu aja video kali ini tentang pembahasan ibu kota baru. Dadah semuanya. Oke, bye. Ya.